Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Safira, mahasiswa Universitas Royal, Prodi Sistem Informasi dari kelas 3E, kelompok 3, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan judul Metode Pengembangan Sistem. Apa itu metode pengembangan sistem? Metode pengembangan sistem adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis. Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah secara umum. Biasanya, metode pengembangan sistem disebut dengan SDLC. Metode SDLC dalam pengembangan software ada 6, yaitu 1. Perancangan, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Implementasi, 5. Pengetes dan pengintegrasian, dan ke-6. Perawatan. Tujuan penerapan SDLC yaitu pertama, lebih terstruktur, kedua, agar mempersingkat waktu, ketiga, meminimalisir biaya, keempat, sistem atau software yang berkualitas, hal itu agar mengantisipasi kesalahan, antisipasi perbaikan, dan antisipasi pengerjaan ulang. Tahapan-tahapan SDLC ada 6. Yang pertama itu perencanaan. Apa itu perencanaan? Tahapan perencanaan kebutuhan merupakan tahapan awal dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan pengumpulan data dari pengguna atau stakeholder pengguna. Yang kedua yaitu analisis. Analisis sistem dilakukan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan siapa yang akan menggunakan sistem. Pada tahap ini, pembuat sistem melakukan observasi dan pengamatan, kemudian mengidentifikasi dan mengembangkan konsep untuk sebuah sistem baru. Ketiga, desain. Tahapan metode pengembangan sistem desain umumnya mencakup beberapa langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diimplementasikan dengan baik. Keempat, yaitu implementasi. Implementasi mencakup langkah-langkah yang lebih terfokus pada proses penerapan dan pengoperasian sistem yang telah dikembangkan di lingkungan yang nyata. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat diterapkan dengan baik, digunakan oleh pengguna, dan berfungsi sesuai dengan harapan. Mencakup langkah-langkah yang lebih terfokus pada proses penerapan dan pengoperasian sistem yang telah dikembangkan di lingkungan yang nyata. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik, digunakan oleh pengguna, dan berfungsi sesuai dengan harapan. Yang kelima yaitu pengetesan dan pengintegrasian. Pengetesan atau testing dan pengintegrasian atau integration adalah langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan berjalan dengan baik, bebas dari bug, dan dapat berfungsi dengan baik setelah semua komponen digabungkan. Tahapan ini mencakup berbagai jenis pengujian untuk memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi fungsional dan non-fungsional serta dapat diintegrasikan dengan sistem lain tanpa masalah. Dan keenam yang terakhir yaitu perawatan. Perawatan sistem adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik setelah diterapkan. Perawatan mencakup kegiatan pemeliharaan rutin, perbaikan masalah yang muncul, serta pembaruan sistem agar tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna dan lingkungan operasional. Tahapan perawatan ini sangat penting untuk menjaga kinerja dan memastikan sistem tetap efisien dan aman dalam jangka panjang. Baiklah, saya Anissa Akmil. Dari pemateri kedua, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya.
saya akan membahas model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem ada 5. Yang pertama, waterfall. Sering juga disebut model sequential linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Tahapan-tahapan waterfall, yang pertama ada analisis kebutuhan perangkat lunak, yang kedua ada desain, yang ketiga pembuatan kode program, yang keempat pengujian, yang kelima pendukung atau pemelihara. Kelebihannya, yang pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini dikarenakan oleh pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada tahapan tertentu. Yang kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Jadi, setiap fase atau tahapan akan mempunyai dokumen tertentu. Kekurangannya, satu, diperlukan manajemen yang baik, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan secara berulang sebelum terjadinya suatu produk. Yang kedua, kesalahan kecil akan menjadi kesalahan besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan. Yang ketiga, pelanggan sulit menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga tidak dapat mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal pengembangan. Yang kedua ada prototype. Model SDLC selanjutnya adalah dengan menggunakan mode prototype. Metode prototype adalah metode yang memberikan pengguna untuk menggunakan gambar inisial dari software untuk dikembangkan. Pengguna dapat melakukan testing lebih dahulu sebelum software dapat dirilis. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan model menjadi hasil akhir software, yang mana berarti sistem yang digunakan untuk pengembangan akan lebih cepat dan biaya yang dibutuhkan dapat lebih sedikit. Metode ini mempunyai tahapan yang harus dilakukan seperti dalam pengembangan software lainnya. Metode prototype memiliki keuntungan seperti yang pertama, waktu pengembangan yang lebih singkat. Yang kedua, penyebaran fitur dapat dilakukan dengan lebih mudah karena ekspektasi dari developer dapat lebih cepat diketahui. Adapun kelemahan dari metode prototype yaitu proses untuk menganalisa dan perancangan terlalu singkat sehingga dapat lebih berisiko. Yang kedua, fleksibilitas metode ini kurang tinggi jika terdapat perubahan dalam proyek. Saya Nur Aina Sinaga, pemateri ketiga, akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai model pengembangan sistem. Yang ketiga, Rapid Application Development or RAD. Rapid Application Development or RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan model RAD yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sekuensial linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembang tidak perlu membuatnya dari awal lagi sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Yang keempat, iteratif dan inkremental. Iteratif, pengembangan perangkat lunak dilakukan dalam siklus berulang dengan memungkinkan penggabungan perubahan secara teratur. Spesifikasi dan fungsionalitas produk dikembangkan selama proses pengembangan berdasarkan visi keseluruhan produk akhir. Inkremental, produk dibagi menjadi beberapa bagian yang berfungsi penuh dan perubahan hanya dapat dibuat pada tahap akhir proses pengembangan. Spesifikasi dan fungsionalitas produk harus dideklarisakan dan dipikirkan terlebih dahulu. Yang kelima ada spiral. Model spiral pada awalnya diusulkan oleh Boehm
adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis modul sekuensial linear. Model iteratif ditandai dengan tingkah laku yang memungkinkan mengembangkan versi perangkat lunak yang lebih lengkap secara bertahap. Tahapan-tahapan model spiral ada yang pertama komunikasi pelanggan, yang kedua perencanaan, yang ketiga analisis resiko, yang keempat perekayasaan, yang kelima konstruksi dan peluncuran, yang keenam evaluasi pelanggan. Nah, yang kelima spiral. Kelebihannya dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangannya, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika resiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Nah, teman-teman, tadi penjelasan mengenai metode pengembangan sistem. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sekian dari kami, mahasiswa Universitas Royal, Prodi Sistem Informasi dari kelas 3E, kelompok 3. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.